Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa ahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madati akramati fid darini amin. Sampai Qismu Tsanina. Al-Qismu Tsani minas sulhi, bermula pembagian kedua dari suluh. Itu yajri bainal mudda'i wa ajnabiyyin fil aini, berlaku ya suluh antara mudda'i dan pihak lain, berlakunya pada benda. Fa in qala, maka jika berkata ya pihak lain, wakkalanil mudda'a alaih fi sulhi anil mudda'i, telah menugaskan akan aku, telah mewakilkan akan aku oleh si mudda'a alaih untuk berdamai dari si mudda'i, wa huwa mukirun laka bihi, dan dianya mudda'a alaih itu mengakui bagi kamu dengannya benda tersebut. Sahas sulhu anil muwakkil bima wakkala bihi, niscaya salah suluh, salah damai atas nama muwakil. Muwakil artinya untuk muwakil, atas nama muwakil. Bima wakkala bihi, dengan sesuatu yang mewakilkan, ia muwakil dengannya sesuatu. Seperti nisfil mudda'a, setengah dari barang yang dituduhkan. Datang pihak ketiga menemui mudda'i, saya wakil mudda'a alaih, dia telah mengakui rumah ini milikmu dan saya ditugaskan untuk mengajak kamu berdamai untuk menyerahkan separuh rumah ini, bermaknanya nisfil mudda'a. Atau hazal abda min malih, hazal abdi min malih, atau ini budak dari hartanya. Au asyaratin fi dhimmati, atau 10 juta, 10 miliar, pokoknya 10 dalam tanggung jawabnya. Wasara mudda'i milkan lil mudda'a alaih, dan jadilah mudda'i itu, wasara mudda'a, jadilah barang yang dituduhkan itu milik bagi mudda'a alaih. Barang yang dituduhkan menjadi milik mudda'a alaih kalau disetujui oleh mudda'i. Misalnya barang yang dituduhkan rumah, lalu berdamai ke setengah rumah, berarti setengah yang ditinggalkan oleh mudda'i menjadi milik mudda'a alaih. Atau berpindah ke budak, berarti budak menjadi milik mudda'i, rumah mudda'a alaih milik mudda'a alaih. Atau 10 dalam tanggung jawabnya, apapun bentuknya, pengganti atau objek suluh, maka hukumnya sah.
dan mudda'a menjadi milik mudda'a alaih. Titik. Walau salahal ajnabiyyu li nafsihi, jikalau berdamai oleh pihak ketiga untuk dirinya sendiri dengan ain hartanya atau hutang pada tanggung jawabnya, wal halatu hadhihi, padahal keadaan ini, hala mubtada, hadhihi khabar, wa huwa, padahal bermula keadaan ini bagaimana? Ai annal mudda'a alaih mukirun bil mudda'a, sesungguhnya si mudda'a alaih itu mengakui dengan barang yang didakwakan. Sahhas sulhu li ajnabiyyin, sahlah damai bagi pihak ketiga tersebut. Sahlah damai bagi pihak ketiga tersebut. Jadi si A sama si B cekcok. Kata si A, tanah yang kamu tanami itu tanah saya, kata A. Kata B, enggak, ini tanah saya. Nah, kemudian si B mengatakan, lama-lama dituntut, dia katakan betul, ini tanah kamu. Kemudian si A katakan, ayo kita berdamai, kamu kasih saya uang sekian, tanah jadi milikmu. Si B nggak mau, nggak punya uang. Oke lah, kalau mobil kamu tuh kasih ke saya juga bersedia mau lepaskan tanah jadi milik kamu. Si B juga nggak mau. Datang si C mengatakan, nah, saya bersedia membayarnya sekian, kata C. Lalu antara A dan C terjadilah persetujuan, maka perdamaian hukumnya sah dan si C, pihak ajnabi, menjadi pembeli. Wa ka'annahu istarahu bilafdhiz syira'. Nah, seolah-olahnya ajnabi itu telah membeli ia akannya mudda'a di sini barang, dengan lafaz jual beli bilafdhiz syira'. bilafdhiz syira'. Seolah-olah dia telah membeli kok dengan lafaz syira'. Kalau dengan lafaz syira' kan bukan membeli, bukan betul-betul membeli. Sama. Seolah-olahnya si ajnabi itu telah membeli ia akannya mudda'a, barang yang dituduhkan, dengan lafaz syira', lafaz jual beli. Wa in kana al-mudda'a alaih munkiran, jika adalah si mudda'a alaih itu mengingkari, artinya tidak menyetujui, tidak mengakui barang itu adalah milik mudda'i. Wa qala al-ajnabiyyu huwa mubtilun fi inkari, berkatalah pihak ketiga tersebut, dianya mudda'a alaih itu telah membatalkan pengingkarannya. Itu kata pihak ketiga, dianya mudda'a alaih itu telah membatalkan pengingkarannya. Wa salaha li nafsihi bi 'abdihi, lalu berdamai ia ajnabi untuk dirinya ajnabi dengan menyerahkan budaknya ajnabi.
atau asyaratin fi dhimmati, menyerahkan 10 dalam tanggung jawabnya, dalam tanggung jawabnya ajnabi. Masalah contohnya saja, liyakhudhal mudda'a minal mudda'a alaih, supaya mengambil ia ajnabi akan mudda'a, barang yang dituduhkan. Dari siapa diambil? Dari mudda'a alaih. Bahwa syira'un maqsubin, syira'u maqsubin, maka dianya suluh adalah membeli barang dirampas. Itu sama dengan membeli barang yang dirampok. Kita jalan-jalan di pasar raya, lalu sendal kita hilang, dirampok orang, atau perhiasan kita dirampok orang. Setelah dirampok, kita cari preman di pasar raya itu, kita bilang sama dia, barusan saya dirampok. Nah, saya punya perhiasan 5 gram emas dirampok oleh perampok di pasar raya ini. Saya jual barang yang dirampok itu ke kamu. Apa hukum dia beli? Barang yang dirampok, barang saya yang barusan dirampok berupa emas sebanyak 5 gram, saya jual ke kamu. Kata ketua preman itu, saya beli. Apa hukum jual beli? Tergantung. Nah, kalau dia berkuasa mengambil dari perampok tersebut, dia tanya siapa yang merampok. Ciri-ciri orang begini, matanya cuma satu, kulitnya agak hitam dikit, dia terlalu tinggi orangnya. Oh itu, saya beli tadi. Kata itu nak buat dia. Nah, maka jual beli hukumnya sah. Tapi kalau dia tidak mampu mengambil barang daripada perampok, maka hukumnya tidak sah. Fayufarraqu baina qudratihi, maka dibedakan hukumnya antara sanggupnya si ajnabi alantizaihi, atas mengambilnya barang. Fayasihu, maka sah ia jual beli. Wa adamiha, dan diantaranya tidak sanggup, fala yasihu, maka tidak sah ia jual beli. Maka tidak sah ia jual beli. Sama hukumnya dengan barang kita dikuasai oleh pemerintah, oleh perusahaan, lalu kita tidak mampu mengambil pada perusahaan itu, kita jual kepada pejabat yang bisa mengambil barang itu dari perusahaan tersebut, maka hukumnya sah. Nah, begitu jugalah hukum suluh di sini, itu sama hukumnya dengan syira'u maghsubin, membeli barang yang dirampok. Wa ilam yakul huwa mubatilun ma'a qawli huwa munkirun, dan jika tidak berkata ia ajnabi, dianya mudda'a membatalkan. Dia enggak ngomong begitu, dianya mudda'a alaih itu membatalkan. Ma'a qaulihi, beserta perkataannya si ajnabi, wa mungkir, dia tidak mengakui itu barang kamu. Maka di dalam kitab Radah, sama dengan asalnya Radah, wa ana la a'lamu sidqaka, dan saya tidak tahu kamu benar atau bohong. Padahal saya tidak tahu sidqaka, akan benarnya kamu. Wa salaha li nafsihi, tapi dia tetap berdamai untuk dirinya. Dia sudah katakan si mudda'a alaih tidak mengakui barang ini milik kamu.
dia mengingkari barang ini milik kamu, saya juga ragu kamu benar atau tidak benar, tapi dia tetap berdamai untuk dirinya atau untuk mudda'a alaih, laghas sulhu, sia-sialah perdamaian tersebut. Kenapa sia-sia? Li'adamin i'tirafi lil mudda'a bil milki, karena tidak diakui lil mudda'i, karena tidak diakui bagi mudda'i bil milki, dengan hak milik. Nah, khusus dalam istilah sulh ini sepertinya ada penggunaan istilah yang tidak dipakai di tempat lain, yaitu mudda'a. Nah, biasanya digunakan ada mudda'i sama mudda'a alaih. Kalau tidak ketemu kata-kata alaihi, berarti kita baca mudda'i. Sementara di sini ada bahasa mudda'a. Mudda'a harus pakai alaih, tapi dia gunakan mudda'a dengan makna barang. Oke, berarti khusus bab suluh. Walau kana mudda'a, coba lihat. Kenapa kita baca? Walau kana mudda'i bisa, mudda'a bisa. Lihat khabarnya dulu. Dainan. Oh, kalau dainan berarti benda. Enggak mungkin mudda'i dainan. Pasti mudda'a. Walaupun adalah mudda'a itu hutang. Bukan ain sifatnya, tapi hutang. Wa qala al-ajnabiyyu lil mudda'i, dan berkata si ajnabi kepada si mudda'i. Apa kata ajnabi? Wa kana al mudda'a alaih bi salahtuka anisfil mudda'a. Ada mim. Nah, wakalanil mudda'a alaih bi musalahatika anisfil mudda'a, telah menugaskan akan aku oleh si mudda'a alaih dengan berdamai denganmu dari setengah mudda'a, au ala hadzal sauba, atau di atas ini pakaian, min malihi, dari hartanya si mudda'a alaih. Fasalahahu, lalu berdamai ia si mudda'i akannya ajnabi, bidzalika, dengan demikian separuh mudda'a atau demikian harta, ini pakaian. Sohalil muwakil, sah ya suluh bagi si muwakil, yaitu mudda'a alaih. Walau salahal ajnabiyyu li nafsihi fi hadhil halah, jikalau berdamai oleh ajnabi untuk dirinya pada ini keadaan, yaitu si mudda'a alaih mengakui hutangnya, atau keadaan ingkar dengan ain, atau keadaan ingkar dengan ain, atau ingkar dengan hutang pada zimmahnya, fahuwa ibtiya'u dainin fi zimmati ghairi, maka dianya damai itu membeli hutang pada tanggung jawab orang lainnya. Fala yasihu, maka tidak sah ia membeli hutang. Itu sama menjual hutang dengan hutang, menurut pendapat Azhar yang telah terdahulu, fi babihi, pada babnya hutang piutang. Jadi tergantung kepada yang dituduhkan itu apa. Kalau yang dituduhkan ain, maka kalau mudda'a alaih mengakui dan ajnabi sebagai wakil, hukumnya sah. Ajnabi bukan sebagai wakil, tapi untuk dirinya sendiri juga sah.
Tapi apabila mudda' alaih tidak mengakuinya dan si ajnabi juga tidak percaya, maka hukumnya tidak sah. Itu masuk kategori damai praktek nomor 2, yaitu damai yang bani atau yubna alal ingkari, damai yang didasari kepada ingkar. Nah, kalau barang yang dituduhkan itu bukan ain tapi hutang, dia berhutang kepada saya 1 juta, dia berhutang kepada saya 2 juta, lalu si pihak ajnabi mengatakan saya ditugaskan mudda'a alaih ke sini untuk berdamai dengan kamu, maka hukumnya sah. Tapi kalau dia datang untuk dirinya sendiri, walaupun mudda'a alaih mengakui hutang tersebut atau tidak mengakui hutang tersebut atau mengingkari benda tersebut, maka hukumnya tidak sah. Nah, faslun at-tariqun nafis, jalan tembus, itu jalan raya. Pembahasan ini diangkat di sini karena dikaitkan dengan suluh. Sebetulnya dia bukan bahasan yang cocok dibahas di sini. Ini adalah tata ruang. Nah, tata ruang. Sebagaimana kita mendapatkan izin mendirikan sebuah bangunan dari tata bagian apa itu? Bagi penata kota. Nah, bagian penataan kota. Tapi karena bab ini berkaitan dengan suluh, maka dibahas di sini. At-tariqun nafis, jalan yang tembus. Lawannya jalan tembus, lawannya jalan tidak tembus. Nah, jalan tembus disebut dengan jalan kitab dalam kehidupan antum saja. Jalan tembus itu jalan apa namanya? Hah? Jalan macet. Jalan enggak tembus disebut dengan buntu. Biasanya buntu itu apa? Hah? Khusus gang. Nah, yang buntu itu jalan gang, gang-gang kecil atau gang-gang ke perumahan-perumahan itu buntu. Tapi jalan tembus jalan raya. Nah, nafis dibaca dengan mu'jamah, fit bukan fit. Kalau nafid artinya jalan yang sudah hancur, itu diselahi. Itu tariq nafid namanya. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ma indallah baqin wa ma indan nasi yanfad. Sesuatu yang di sisi manusia akan hancur. Nafid hancur, nafid pakai mu'jamah. Wa yu'abbaru anhu bisyari'ah, diungkapkan dengan tariq nafis itu dengan syariah. Nah, sekarang kita membahas tentang hukum Islam, cara menggunakan jalan raya. La yatasarrafu fihi bina majhul, la yatasarrafu fihi bima yadurul marrati fi mururihim fihi li'annahu haqqul lahum. Tidak boleh dilakukan padanya jalan raya. Bina bagi maf'ul, bima dengan apa saja yang mengganggu ia akan orang lewat, fi mururihim pada saat lewatnya mereka, fihi padanya jalan, karena sesungguhnya jalan adalah hak mereka. Berarti tidak boleh
halang jalan untuk minta sumbangan. Tidak boleh mendirikan tenda pesta. Tidak boleh berjualan. Tidak boleh nongkrong, parkir. Apa saja aktivitas yang membuat orang terganggu lewat, tidak boleh hukum. Nah, wala yusra'u, arti yusra'u artinya yukhraju, tidak boleh dikeluarkan padanya jalan raya akan janah sayap. Arti sayap adalah rausan. Rausan itu atap yang menjorok ke jalan, itu namanya rausan. Wala sabbatun, sabbatun adalah sakifah ala haitain, atap di atas dua bangunan. Atap di atas dua bangunan, atap di atas dua dinding. Huwa bainahuma, yang dianya sabbat itu, maaf, huwa bainahuma yang dianya sabbat atau atap. Salah lagi. Wala sabbat, tidak boleh dikeluarkan sabbat. Arti sabbat adalah atap atas dua dinding yang dianya jalan, bainahuma antaranya dua dinding, yaduruhum yang mengganggu ia janah atau sabbat. Tetap sabbat juga, sabbat akan mereka. Artinya kullun minal janah was sabbat, masing-masing dari atap dan sabbat. Bal yustaratu irtifa'uhu, akan tetapi disyaratkan tingginya masing-masing. Kulli minhuma, masing-masing dari keduanya, syariat masing-masing dari keduanya janah dan sabbat. Liyajuzu fi'luhu lil muslim, li yajuza fi'luhu lil muslim, supaya bahwa boleh melakukannya bagi muslim. Bagaimana standar tinggi? Bihaisu yamurru tahtahu, dengan bahwa bisa lewat di bawahnya janah atau sabbat oleh orang lewat, muntasiban akadan berdiri lurus. Berkata Imam Mawardi, wa ala ra'si hamulatul aliyah, di atas kepalanya orang lewat ada beban yang tinggi, dan dianya itu zahir. Wala yustaratu, wa yustaratu, dan disyaratkan alla yuzlimal maudhi', bahwa tidak membuat gelap ia sabat dan janah akan tempat tersebut, menurut kebanyakan ashab. Wa in kana mamaral fursan, jika ada ya tempat itu tempat lalu penunggang kuda, wal qawafil, dan penunggang onta, fal yarfa'hu, maka hendak meninggikan ya seseorang akannya janah dan sabat, bihaisu yamurru tahtahu mahmam, dengan bahwa bisa lewat di bawahnya oleh mahmam. Mahmal dibaca dengan fathah mim yang pertama, kasrah mim kedua, mahmil, sekedup. Nah, sekedup itu tempat yang diletakkan di atas punggung unta. Alal ba'iri, di atas unta, ma'a akhshabil mudhillah,
bersama kayu-kayu penaung. Ada sekedip, ada kayunya. Titik. Dah kebayang bentuknya? Antara jannah sama sabat. Kalau jannah antum bisa lihat itu atap di teras. Nah, tapi ini nggak ada terasnya. Dinding rumah lurkan atap. Biasanya orang buat di atas jendela dengan kasih atap. Itu jannah. Tapi kalau sabat bangunannya dua. Di sini rumah dia, di pinggir jalan sini rumah dia, pinggir jalan lagi rumah dia. Dia buat rumah tingkat dua. Rumah tingkat dua itu supaya dia nggak turun nyeberang jalan, dibuatlah jembatan antara rumah dia dan rumah dia. Antara rumah dia rumah anaknya. Jadi di atas jalan itu ada atap atau dia corri. Jadi memanfaatkan udara jalan, itu maksudnya. Dan jalannya jalan lintas, bukan jalan milik pribadi, bukan jalan milik sekelompok orang. Kalau jalan milik sekelompok orang, itu nanti pembahasannya di belakang, disebut dengan darbun, gang. Yang ini jalan umum, jalan milik umum. Nah, hukumnya apa? Boleh. Syarat pertama, Muslim yang melakukan, non Muslim nggak boleh. Syarat kedua, harus tinggi, bisa lewat di bawahnya orang berjalan dengan beban tertinggi. Biasanya kalau orang bawa barang tuh beban tertinggi paling 2 meter. Seperti tukang apa itu? Tukang jual ember keliling. Nah, anti pecah, dibunyikan truk, bebannya tinggi. Nah, kalau sekarang kalau lewatnya kendaraan itu mobil tertinggi dengan beban tertinggi, tronton. Nah, tronton dengan beban tertinggi. Yang keempat, jalan tersebut tidak gelap gara-gara bangunan itu. Kalau sampai gelap, maka hukumnya tidak boleh. Ini menurut aksari ashab. Dan jadi ada beberapa syarat. Tidak perlu kesepakatan izin daripada pemilik karena pemiliknya umum. Tapi yang disyaratkan adalah tinggi, yang melakukannya Muslim, kemudian tidak mengganggu orang lewat, dan tidak membuat gelap. Nah, cerita-cerita yang lain itu berkaitan dengan kendaraan pada hari itu, yaitu onta dengan sekedup serta dengan penaung di atas sekedup. Amma zimmi fayumnahu, adapun kafir zimmi maka dilarang akan ia kafir zimmi mengeluarkan janah fi syari'il muslimin, pada jalan kaum muslimin. Kenapa dilarang? Li'annahu ka'ila'i bina'i ala bina'i muslim, karena sesungguhnya tindakan tersebut itu sama dengan meninggikannya kafir zimmi, itu sama dengan meninggikan bangunannya kafir zimmi atas bangunan muslim. Au ablagha zikruhu fi rawdah, atau lebih memubalaghahkan ya Imam Nawawi zikrahu akan penyebutannya dalam kitab Rawdah. Kalau kita baca kitab Rawdah itu Imam Nawawi lebih tinggi emosinya dalam mengomentari hal ini, karena itu tindakan berlebihan daripada zimmi yang notabene dia numpang di negara Islam, lalu dia coba-coba buat bangunan yang ada di atas jalan orang Islam.
Nanti ketika orang Islam lewat, dia ada di atasnya. Nanti dia telah meninggikan diri daripada seorang muslim. Padahal hadisnya adalah al-muslim, al-islam yu'la, al-islam ya'li wala yu'la alaih. Nah, yang jelas komentar Imam Nawawi dalam kitab Rawdah itu lebih tegas. Nah, wa yahrumus sulhu ala Isra'il janah bisyai'in. Haram hukumnya suluh atas pembuatan janah, atas mengeluarkan janah dengan nilai apapun. Wa in salaha 'alal imam, walaupun berdamai di atasnya oleh imam, oleh pemimpin, oleh pejabat. Nah, kita punya dua rumah, kiri kanan jalan. Akhirnya kita corlah tembok antara dinding rumah kita yang di kiri dengan dinding rumah yang di kanan. Akhirnya kita bisa buat kamar di atas jalan raya. Datang Pak Wali Kota, ini bangunan siapa? Saya punya, Pak. Kenapa berani-berani kamu memanfaatkan udara daripada jalan umum? Ya, tanah saya kan kecil, keluarga saya banyak, jadi terpaksa saya buat rumah di atas jalan raya. Kata Pak Imam, bongkar. Saya katakan, mohon maaf Pak, janganlah dibongkar. Saya kasih uang segini, damai, boleh uang damai. Nah, itu hukumnya haram, walaupun damainya sama pemerintah. Jadi tidak ada hak bagi pemerintah untuk melarang bagi kaum muslimin dengan syarat yang terpenuhi untuk mengeluarkan isra. Isra jana, mengeluarkan jana atau sabat. Walam yadurul marah, dan tidak membahayakan, mengganggu akan orang lewat. Kenapa tidak boleh? Li'anal hawa'a la yufradu bil aqdi, karena sesungguhnya udara atau bagian atas awang-awang itu tidak bisa berdiri sendiri dengan akad. Itu nggak bisa dibuat akad di situ. Wa innama yatba'ul qarar atau yattabi'ul qarar, hanya saja mengikuti ia akan qarar. Qarar itu yang tetap. Apakah itu udara tanah kita atau udara bangunan kita? Udara tanah kita, udara bangunan kita, itu boleh digunakan akad. Ini tanah orang, ini rumah dia, ini tanah kita. Kemudian dia minta izin membuat bangunan di atas udara tanah kita. Ini boleh akad di sini. Kenapa boleh akad? Karena udara ikut yang di bawah, kita miliki di bawah, kita miliki atas. Tapi ketika jalan raya itu adalah milik semuanya, jadi akad sama siapa? Maka tidak boleh akad di sana, tidak boleh ada suluh di situ. Nah, wa ma la yadurru fi tariqi yastahiqul insanu fi'lahu min ghairi aywadin kal mururi. Apa saja yang tidak mengganggu ia pada jalan, itu berhak oleh manusia akan melakukannya sesuatu dari tanpa perlu membayar, sama dengan lewat. Nah, jalan umum itu milik bersama. Maka tindakan apa saja yang tidak mengganggu orang lewat di situ, maka setiap muslim boleh melakukannya tanpa perlu dipungut biaya. Nah, tapi kalau mengganggu nggak boleh. Nah, sekarang kita salah satu warga muslim memanfaatkan udara daripada sebuah jalan.
maka hukumnya sah tanpa perlu bayar. Kalau begitu metode bangunannya, beli kedai yang di sebelah kanan jalan, beli kedai di sebelah kiri jalan, buat ini satu tingkat, buat tingkat kedua, buat tingkat ketiga, tingkat tiga baru satukan, bangun di atas. Nah, kasih lampu. Jadi sehingga orang lewat di situ pun nyaman. Nah, sepakat semua orang buat sepanjang jalan. Nanti jalannya ada tertutup rapi, nggak ada sedap hujan lagi. Nah, tapi harus disediakan lampu, karena tidak boleh membuat jalan gelap. Nah, ini aturan Islam dalam menyikapi jalan raya. Titik. Wa yahrumu an yubna fit tariq dakka dan fatadal. Artinya mustobah. Apa itu mustobah? Tempat duduk. Hah? Sudah Pak? Didekat. Hah? Dekat tu wadukan. Mayu padu alaihi. Ya, tempat duduk. Maikadu alaihi. Haram hukumnya bahwa didirikan, dibangun pada jalan akan dakka. Patadal ay mustaba, tempat duduk. Au yurasu syajarah, atau ditanam akan pohon. Wakila menurut pendapat yang kedua, illam yadurrul marra jaza. Jika tidak memudaratkan ia tempat duduk atau pohon akan orang lewat, niscaya boleh ia, sama dengan janah, yaitu atap yang menjorok ke jalan. Wa farqal awalu, membedakan oleh pendapat pertama, bi anna sughlal makan bima dzukir mani'un minat turuq. Sesungguhnya menyibukkan tempat dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi, yaitu tempat duduk, pohon, itu menghalang ia dari jalan. Wa qad tazdahimul marra, sungguh atau kadang-kadang berdesak-desakan oleh orang lewat. Fayastaquna bihi, fayastaquna bihi, mereka akan terbentur dengannya tempat duduk dan pohon. Nah, jadi menanam pohon di pinggir jalan, membuat tempat duduk di pinggir-pinggir jalan, ini khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang kuat mengatakan hukumnya haram, baik mengganggu atau tidak mengganggu. Karena mungkin di suatu keadaan dia tidak mengganggu, di keadaan yang lain dia akan mengganggu. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh kalau tidak mengganggu. Antum pernah mengalami kejadian terganggu dengan tempat-tempat duduk yang ada di trotoar? Nggak pernah? Tidak pernah.
mungkin jalan pejalan kaki kita tidak terlalu ramai. Tapi ada kondisinya, ada masanya ketika kita jalan di trotoar ramai padat, kemudian ada tempat duduk kursi, ada pohon, itu justru mengganggu kita lewat. Kadang-kadang tempat duduk itu nggak nampak, hanya terbentur, dan bisa saja orang jatuh atau tersandung. Jadi aturan Islam, pendapat yang kuat, di pinggir jalan tidak boleh ditanami pohon. Nah, di pinggir jalan tidak boleh disediakan tempat nongkrong. Itu tempat duduk yang tidak ada jualannya. Apalagi kalau sampai jualan di trotoar. Ini sangat mengganggu. Apalagi jualan bukan di trotoar tapi di pinggir jalan raya. Jadi separuh mobilnya atau separuh gerobaknya itu ada di trotoar, separuhnya lagi ada di jalan raya, sehingga mengganggu aktivitas. Berarti tidak boleh parkir di pinggir jalan. Truk-truk besar yang parkir di pinggir jalan itu hukumnya haram. Nah, kenapa seluruh aktivitas yang mengganggu orang lewat hukumnya haram? Titik. Wa ghairun nafidi yahrumu isra'u lil jannati ilaihi li ghairi ahlihi bila khilaf. Bermula jalan yang tidak tembus, yaitu gang, itu haram hukumnya isra, mengeluarkan bagi jannah atap yang menjorok ke jalan, ilaihi kepadanya jalan yang tidak tembus, bagi bukan pemiliknya, li ghairi ahlihi bagi bukan pemiliknya, dengan tanpa ada khilaf. Begitu juga haram hukumnya israf bagi sebahagian pemiliknya nafis, pemiliknya ghairun nafis, yaitu gang, menurut pendapat asraf, kecuali dengan rela bakin pemilik yang lain. Tadarraru bihi aula, baik terganggu mereka dengannya syari atau tidak terganggu. Lihtisasihim bidzalik, kenapa tidak boleh membangun syari? Karena terkhususnya mereka para pemilik dengan demikian jalan gang. Wasani, menurut pendapat yang kedua, hukumnya boleh bi ghairi ridahum, dengan tanpa rela mereka, illam yatadarraru, jika mereka tidak terganggu, bihi dengannya pembuatan syariat. Lianna kullam minhum lahu irtifaq bi qarari, karena sesungguhnya masing-masing dari mereka pemilik baginya gang itu memanfaatkan dengan korornya gang. Nah, kalau masing-masing punya hak memanfaatkan koror gang, berarti udaranya dia juga bermanfaat. Fakada bihawaihi, maka begitu juga dengan udaranya, dengan bagian udara ini ya lagi ini apa namanya, awan, awang-awangnya, apa bahasa Indonesia itu ya, dengan awang-awangnya. Kasyari, sama hukumnya dengan jalan raya. Wa alal wajhain, berdasarkan dua pendapat
tersebut. Haram hukumnya suluh atas pembuatannya syariah, bimali dengan harta, lima taqaddama karena alasan yang telah terdahulu. Di sini ada bahasa ahluhu wa ghairi ahlihi. Ada pemilik lorong, ada bukan pemilik lorong. Nah, siapakah yang dianggap pemilik lorong? Apakah setiap orang yang tinggal di pinggir gang tersebut adalah pemiliknya? Ternyata standar pemilik adalah ke pintu rumah. Wa ahluhu man nafadha babuhu, man nafadha babu darihi ilaihi. Sesungguhnya pemilik lorong adalah orang-orang yang tembus pintu rumahnya ke lorong tersebut. La man la sakahu jidar, tidak orang-orang yang menempel akannya lorong oleh dindingnya rumah. Min ghairi nufuzi babin ilaihi, dari tanpa tembus pintu kepadanya. Gang. Di sana aula, di sini dinding rumah, di tengah-tengah ada jalan. Itu namanya darbu. Nah, jalan itu kalau antum ikuti ke belakang, dicoba sore, ikut ke belakang, terus ke sana, itu gak tembus, mentok di jemuran. Nah, sudah itu ada pagar. Itu namanya darbun. Anggap nih sebuah komplek perumahan. Maka jalan yang ada depan aula di samping rumah ini tidak ada pemiliknya. Nah, kenapa rumah ini pintunya nggak tembus ke situ? Aula juga tidak ada pintu ke sini. Katakan ini adalah sebuah rumah, itu juga rumah. Ini rumah, orang yang tinggal di rumah ini tidak memiliki lorong tersebut. Orang yang tinggal di rumah sana tidak juga memiliki lorong tersebut. Nah, sementara lorong yang ada di depan situ, itu pemiliknya berapa orang? 3. Pintu di sini tembus ke sana, pintu kelas alim tembus ke situ, pintu aula tembus ke situ. Berarti gang itu milik bertiga. Nah, sementara rumah ini nempel dindingnya ke jalan situ, tapi pintu gak ada. Maka pemilik rumah ini dia tidak berhak dengan gang yang ada di situ. Maka kalau dibuat atap memanjang ke jalan situ, maka hukumnya nggak boleh. Maka tidak ada atap memanjang ke sana. Tapi karena pintunya ke sana baru ada atap. Coba lihat. Nah, itu rausan. Maka hukumnya sah. Aula juga dia tidak buat rausan ke sini. Nah, kelas alim ada rausan. Itu noten bibir. Nah, itu bagian daripada rausan. Itu tidak dianggap rausan juga sebetulnya. Kenapa? Karena masih sejajar dengan fondasinya, terasnya. Nah, atap itu juga tidak dikatakan rausan karena masih sejajar dengan terasnya. Jadi rausan itu sejajarnya dengan jalan. Itu nama rausan. Nah, sejajar dengan jalan. Wa hal al-istihqaqu fi kulliha, apakah keberhakannya, pada semuanya, artinya semua jalan yang disebutkan, dan dianya tariq
bisa muannas, bisa muzakkar. Torik itu bisa nafidah, bisa nafis, bisa kulliha, bisa kullihi. Jadi tuhannisu wa tuzakkiru, jalan itu bisa muzakkar, bisa muannas. Itu komentar redaksi. Apakah keberhakannya pada semuanya jalan yang disebutkan? Likullihim, bagi seluruh mereka. Au takhtassu syirkatu kulli wahidin, atau berfungsi atau terkhusus perkongsian masing-masing bima baina ra'sid darbi, dengan sesuatu antara ujung atau pangkal gang dan pintu rumahnya. Li'annahu mahallu taraddudihi, karena sesungguhnya itulah tempat mondar-mandirnya seseorang. Wajhani, dua wajah. Nah, ini gambarkan harusnya pakai papan tulis. Nah, sekarang ditulis di benak saja. Antum bayangkan ada satu gang panjangnya 2 km. Yang mudah kebayang di sini gang mana? Gang Mangga. Dan terus jalan ke bawah situ sebelum Mas Bro, sebelum sungai. Ada sungai, ada gang terus ke kanan, terus ke atas. Nah, itu Gang Mangga. Itu panjangnya perkirakanlah 3 kilo atau 2 kilo. Di mana ujung gang tersebut? Betul di kaki bukit. Nah, kemudian berapa rumah yang ada kiri kanan? Ada rumah sebelah kiri kan? Ternyata tidak, ada sebelah kanan saja. Apakah setiap rumah itu pintunya ke gang? Iya, berarti semua yang tinggal di situ adalah pemilik gang tersebut. Pemilik gang tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah seluruh pemilik itu dia berhak dengan gang itu mulai daripada pangkal sampai ke ujung? Haknya sama? Ataukah hak dia dari pangkal gang ke pintu rumahnya saja? Setiap orang dari pangkal gang ke pintu rumah, pangkal gang ke pintu rumah, pangkal gang ke pintu rumah. Itu haknya masing-masing. Ada dua pendapat. Pendapat yang kuat, as-sani, yang kedua. Berarti hak seseorang dari pangkal gang ke pintu rumah, karena itu tempat yang hari-hari dia pakai mondar-mandir. Jarang-jarang sekali kalau dia ikuti jalan ke pangkal gang situ. Nah, kecuali niatnya merangkap. Baik. Berarti siapakah yang paling banyak haknya? Siapakah yang paling banyak haknya di gang tersebut? Yang paling jauh pintu rumahnya dari pangkal gang. Nah, yang paling jauh pintu rumahnya dari pangkal gang. Wal awwalu qala, bermula pendapat pertama itu berkata iya. Pendapat pertama yang mengatakan seluruh yang tinggal di gang itu memiliki hak yang sama dari pangkal sampai ke ujung. Apa alasan pendapat pertama? Rubbama ihtaju ila taraddud, kadang-kadang mereka perlu untuk mondar-mandir, wartifaq, dan mengambil manfaat, fi baqiyatil darbi, pada sisa gang, litarhil asqar,
untuk membuang beban ketika masuk dan ketika keluar. Nah, misalnya rumah-rumah yang tidak punya parkiran mobil, tidak punya garasi, akhirnya mobil diparkirkan di pinggir gang. Nah, untuk belok pasti dia pergi ke ujung untuk berbelok. Itu diantara keperluannya. Nah, untuk torhil asqab, membuang barang-barang berat. Titik. Walaysa li ghairihim fathu babin ilaihi. Tidak boleh bagi selain mereka membuka pintu ke gang tersebut untuk dilewati kecuali dengan ridho mereka, litadarrurihim bimururil fatih, karena terganggunya mereka dengan lewatnya orang yang membuka pintu rumah, au mururihim alaihi, atau lewatnya mereka penghuni gang, atau lewatnya mereka pemilik gang atasnya orang yang membuka pintu rumah. Walahum ba'dal fathi biridahum, boleh bagi mereka pemilik gang setelah pintu dibuka dengan keridhaan mereka oleh menarik kembali pernyataannya, menarik kembali izinnya, mata sya'u, kapan saja mereka mau. Bayangkan di sepanjang gang tersebut ada rumah-rumah yang berjejer yang pintu-pintunya mengarah ke gang tersebut. Lalu ada satu rumah yang tidak ada pintu ke gang, pintu dia ke gang sebelahnya. Memang rumah dia nempel dengan gang ini, tapi pintunya ke gang yang satu itu. Kemudian dia coba mau melobangi pintu di belakang rumahnya supaya dia bisa lewat dua jalan, bisa lewat gang situ, bisa lewat gang belakang. Jadi dia minta izin membuka pintu untuk lewat, tapi membuka jendela nggak apa-apa. Membuka pintu untuk lewat ya nggak boleh. Itu hukumnya tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Karena mereka sudah mengambil manfaat dari gang milik orang lain. Karena orang lain akan terganggu dengan bertambahnya para pengguna jalan. Yang harusnya dia ngantri 10, tapi karena bertambah 1 jadi ngantri 11. Bisa mereka terganggu gara-gara yang baru buka pintu lewat, bisa saja mereka terganggu ketika mereka melewati rumah tersebut. Ketika dia melewati rumah tersebut, kebetulan pemilik pada rumah ini sedang mengeluarkan kendaraannya dari pintu itu, terganggulah dia. Nah, maka hukumnya tidak boleh. Kecuali kalau semua pemilik mengizinkannya. Nah, ketika semua pemilik mengizinkannya, akhirnya orang itu sudah buka pintu. Setelah dikaji dan dipikir, ternyata orang ini sangat mengganggu, hanya mereka menarik izinnya. Maka pada saat itu pintu harus ditutup oleh pendatang baru itu. Nah, kalau kita tinggal di tengah-tengah gang, kan bisa saja kita buka gang, pintu ke gang sini, ke gang sana. Maka pembuatan rumah itu diawali daripada asal mulanya dulu. Asal mula ketika rumah itu dibuat. Kalau memang dari dulu pintunya kebuka ke sana, cuman lama nggak dibuka, kemudian dibuka lagi, itu nggak ada masalah. Nah, itu
Islam. Hanya sekedar mengambil jalan itu juga diperhitungkan dalam Islam. Maka wajar si pemilik jalan minta sumbangan. Tapi sayangnya itu jalan bukan jalan gang ya. Apabila ada pengalihan jalan karena jalan sedang ditutup, masuklah mobil ke jalan-jalan kampung. Jadi orang minta sumbangan di sini. Karena kamu sudah masuk jalan kampung kami. Itu jalan raya bukan gang, itu hukumnya haram. Tapi kenapa kita katakan wajar? Karena semakin banyaknya orang yang melalui jalan tersebut, semakin cepat rusaknya. Atau kalau kemarin salat Jumat di depan Ittihad di situ, itu aspalnya sudah mulai berlubang. Kenapa lebih cepat rusaknya pada kemarin-kemarin? Karena pengalihan pemakaian jalan dari sini semuanya. Ke Payakumbuh dari sini, ke Batu Sangkar dari sini, ke Solok memang duduknya dari sini, ke Jakarta memang dari sini, ke Padang Panjang juga harus dari sini sekarang. Haknya jalan berlubang. Nah, kalau sekiranya Islam dari dulu sudah mengatakan bertambahnya pemakai berarti mengurangi hak, itu jelas sekali. Tapi kita nggak bisa samakan hukum ya. Oh, berarti boleh dong minta sumbangan ketika orang masuk ke desa saya. Itu yang dilakukan oleh para pemilik gang di sini. Ketika lewat mobil dengan beban membawa alat berat, dia minta sumbangan. Atau ini mesti ingat kepada nenek yang pakai tongkat minta sumbangan itu udah mana? Sudah pindah alam kan? Kenapa dia minta sumbangan setiap turun lewat? Mungkin dulu itu tanah bukan, mungkin tanahnya tanah milik dia, sehingga susah di Padang pemerintah menghalang seseorang membuat pesta di tengah jalan raya karena tanah itu dulu tanah nenek moyangnya. Itu masalah. Walahu qat'uhu idza samarahu bitafid bil sahih li'annahu lahu raf'u jami'id dar faba'u awla. Boleh baginya seseorang membukanya pintu apabila dia melobangi angkanya pintu menurut pendapat As-Sah. Jadi membuka pintu dengan cara melobangi dinding, berarti bukan pintu, cuman jendela. Kenapa boleh? Karena sesungguhnya boleh baginya seseorang mengangkat semua dinding-dinding rumahnya. Sebagainya tentu lebih aula. Apakah ada larangan ketika rumah kita membelakang ke sebuah gang, lalu kita pengen robohkan semua dinding ke gang tersebut sehingga dari gang itu nampak semua isi rumah kita, boleh? Boleh nggak? Kita nggak lewat ke situ, cuma biar masuk angin saja, sah saja. Apalagi kalau cuma sekedar melobang. Ini kan jendela ke sana, tambah lagi jendelanya sini, beramai jendelanya. Buka,
jendela, kamu sudah ambil angin kami, itu nggak boleh. Itu hukumnya nggak boleh. Asalkan jangan pintu yang dilewati. Kalau cuma lubang nggak ada masalah. Jangankan lubang, dia robohkan semua dinding dia, itu boleh-boleh saja. Karena itu kan haknya. Wasani, menurut pendapat yang kedua, qala al-babu yus'iru bisubutil haqqil istitram. Menurut pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Berkata ia pendapat kedua, apa alasannya enggak boleh? Bermula pintu itu memberitahukan dengan tetapnya hak melewati. Fa yastadillu bihi alaihi, maka dia akan berdalil dengannya ada pintu di atasnya hak melewati. Jadi yang bukan pemilik gang dia buat pintu ke belakang, pintunya ditutup, gak pernah dilewati. Menurut pendapat yang pertama hukumnya sah karena tidak mengganggu. Menurut pendapat yang kedua tidak boleh karena dengan adanya pintu menunjukkan dia berhak di sana. Kalau sekiranya nanti lama-kelamaan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun dia coba-coba buka pintu akses ke belakang dan mulai dilewat belakang, siapa yang bisa bantah? Hah? Kenapa kamu larang saya lewat? Yang buka saya buka kan pintu rumah saya. Itu kan pintu bapak baru buat. Baru bagaimana ada lama ini pintu? Coba tanya sama orang-orang. Ternyata generasinya juga berganti. Kata anak sepulan almarhum, usaha lain pun tidak ada pintu rumahnya, memang nggak pernah dibuka-buka. Konon ceritanya kata nenek-nenek kami dulu, pintu itu baru buat. Nah, tapi karena nenek-neneknya sudah meninggal, tinggal lagi generasi anak dan cucu yang ketika mereka waktu main dulu dan nampak pintu itu ada, sekarang si kakek itu buka pintu dan berpuasa dia. Apa kalian larang? Kan saya buka pintu saya. Dengan adanya pintu saya di sini, berarti saya pemilik gang ini juga. Nah, itu akan bisa jadi dalil nanti di kemudian hari. Qala fi rawdah wa afqah. Kata Imam Nawawi, itu lebih paham dengan fikih. Nah, pendapat kedua itu lebih paham dengan fikih. Wa man lahu fihi babun, dan orang-orang yang baginya ada pintu, berarti dia adalah bermula orang-orang yang baginya seseorang pada gang ada pintu, berarti dia adalah pemilik gang. Fafataha, lalu dia membuka. Maksud membuka adalah aroda fatha akhari akhar. Dia kepengen membuka pintu yang lain, nambah pintu satu lagi. Apa ada miraqsid darbi, yang lebih jauh daripada kepala gang, yang lebih jauh daripada pangkal gang, minal awali, daripada pintu pertama. Fali surakaihi man, maka boleh bagi teman-teman kongsinya seseorang oleh mencegahnya orang tersebut min babihi, maka boleh bagi teman-teman kongsinya seseorang manuhu, mencegahnya orang tersebut, man babuhu ba'dal awali jazma, oleh orang-orang yang adalah pintu rumahnya itu setelah pintu pertama. Jazman, hukumnya jazam. Waman babuhu qablahu, dan oleh orang-orang yang pintu rumahnya
sebelum pintu pertama, ala ahadil wajahain, menurut salah satu dua pendapat, sabiqaini, yang terdahulu keduanya dua wajah, fi kaifiyatis syirka fil jannah, pada kaifiat perkongsian pada masalah jannah. Wasawun saddal awala, bersamaan menutup ia seseorang tersebut akan pintu pertamanya atau tidak, karena dipahami daripada itlaq, penyampaian secara umum, matafsili beserta rincian, fi qaulihi, pada perkataan musannaf sebagai berikut. Fa in kana aqraba ila raqsihi, maka jika ada ia pintu baru, itu justru lebih dekat kepada pangkalnya lorong. Walam yusadda al-babul qadim, dan tidak disumbat pintu yang lama. Fakadhalik, maka begitu juga. Apa maksudnya begitu juga? Li syurakaihi manuhu, bagi teman-teman kongsinya seseorang itu boleh melarangnya, sebagaimana pembahasan telah terdahulu. Lianna ziyadatal babi tuwarisu ziyadataz zahmatin nas, karena sesungguhnya menambah pintu itu menyebabkan ia penambahan akan bertambahnya berdesak-desak manusia. Wa wuqufud dawa wa wukufad dawa, menyebabkan ia akan bertambah wukufid dawa, diparkirkannya kendaraan-kendaraan. Fayatadarraru nabi, maka mereka akan terganggu dengan hal tersebut. Wa in saddahu, dan jika menutup ia akannya pintu pertama, pintu yang lama, fala man'a, maka tidak boleh melarang. Kenapa tidak boleh melarang? Li'annahu naqasa haqqahu, karena sesungguhnya seseorang itu telah mengurangi ia akan haknya sendiri. Nah, sudah. Mana mau gambarkannya? Yang ada di sini, lurus ke belakang. Itu berapa pemiliknya? 2, 1 ras alif aula. Nah, sekarang pintu aula posisinya di mana? Berapa pintunya aula? 2. Nah, pintu aula 2. Dan pintunya sudah bagian ujung sini, nggak bisa dicontohkan. Kelas alif itu pemilik gang yang kedua, pintunya ada di mana? Paling pojok sana. Sekarang pemilik rumah kelas alif tersebut, dia buka pintu di dinding sebelah sini. Itu artinya dia telah menggeser pintunya ke depan, membuka pintu ke arah depan gang, mengarah ke pangkal gang. Apa hukumnya? Apa hukumnya?
dia tidak menutup pintu lama. Nah, karena kalau tidak ditutup pintu lama, itu memberi peluang semakin banyak orang keluar. Semakin banyak orang keluar lewat arah sana, berarti menambah kapasitas berdesak-desak dan akan menyebabkan kendaraan parkir justru lebih banyak. Tapi apabila ditutup pintu lama, maka hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena dia telah mengurangi haknya. Tapi kalau sekiranya aula, dia sekarang memiliki dua pintu, satu di pangkal gang, satu di tengah gang, kemudian dia mau buat pintu di ujung gang di sana, hukumnya juga tidak boleh karena dia telah menambah haknya. Baik ditutup pintu lama atau tidak, hukumnya tidak boleh karena menambah hak. Perbedaan pendapat tersebut didasari kepada perbedaan pendapat dalam masalah menghitung hak perkongsian. Kalau kita ambil pendapat yang kedua, dia mengatakan hak kongsi setiap peserta gang itu punya hak dari awal sampai akhir, maka nggak ada masalah. Nah, maka tidak ada masalah. Mau geser itu nggak ada masalah. Tapi jangan menambah. Menggeser ke belakang nggak ada masalah. Karena dia berhak memang seluruhnya. Lewat pintu dia, lewat rumahnya ke belakang pun hak dia. Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, hak seseorang hanya dari pangkal gang ke pintunya sendiri, maka untuk dimajukan nggak ada masalah karena dia mengurangi hak. Tapi kalau untuk menambah, kalau untuk menggeser ke belakang, hukumnya tidak boleh karena dia menambah haknya. Menambah pintu hukumnya tidak boleh karena menyebabkan berdesak-desak. Nah, wa man lahu darani, orang-orang yang baginya ada dua rumah. Tuftahani, yang dibuka keduanya dua rumah dengan fathah fawqaniyah. Awalahu berarti taftahani, wa man lahu darani taftahani, fathah fawqaniyah, fathah huruf titik dua di atas di awalnya. Kemana terbuka dua rumahnya? Ila darai, kepada dua rumah. Masdudai, yang ditutup kedua-dua rumah tersebut. Atau darbil masdud, gang yang sudah ditutup. Ausarid, atau kepada jalan raya. Lalu dia ingin membuka pintu. Arada fatahu, dia menginginkan membuka pintu. Bainahuma, antaranya dua rumah. Lam yumna fil asahi, niscaya tidak dilarang akan dia seseorang menurut pendapat asah. Li'annahu tasarrafa, karena sesungguhnya seseorang itu bertasarruf masadifa lil milki, sesuai dengan hak milik atau pada tempat hak miliknya. Jadi ternyata bapak ini memiliki dua rumah sepanjang gang itu. Rumah pertamanya itu ada pintu ke jalan ke gang. Rumah keduanya ada pintu lagi ke gang tersebut. Berarti dua rumahnya sejajar dan kedua-dua pintunya ke gang. Maka antara pintu rumah pertama dan pintu rumah kedua, dia boleh buka pintu di celah-celah. Nah, setelah pintu rumah pertama, sebelum itu rumah kedua. Kenapa? Karena dia berhak.
rumah saja dia punya, maka dia tidak boleh menggeser pintu ini, pintu rumah pertama ke belakang. Wasani yaqulu fathuhu yusbitu lahu min kulli darbin minas salasa mamarran ila dari lati laysat bih. Menurut pendapat yang kedua, berkata ia, membukanya pintu itu menetapkan baginya seseorang dari setiap gang minas salasa, dari 3 tasawur yang telah disebutkan, akan tempat lewat ke sebuah rumah allati laysat bih, yang tidak ia rumah dengannya tempat lewat. Dari setiap gang minas salasa, dari 3 kejadian sebelumnya, akan apa dia tetapkan, akan tempat lewat ke rumah yang mana laysat bihi, yang tidak ia rumah itu dengannya gang. Wa yazidu fima istahaqqahu minal intifa', dan dia telah menambah pada sesuatu yang ia berhak akannya, sesuatu dari mengambil manfaat. Titik. Tiga kejadian yang telah disebutkan. Satu, seseorang memiliki 2 rumah yang kedua-duanya terbuka kepada 2 rumah, yang 2 rumah itu tertutup, terbuka ke arah 2 rumah, yang kedua rumah itu tertutup, atau terbuka ke arah gang, yang gang itu sudah ditutup, jalan itu sudah ditutup dari pangkalnya, nggak boleh lewat lagi, sudah gang mati, bukan gang buntu, gang yang sudah tidak boleh dilewati lagi. Kemudian kepada jalan raya, sudah kebayang tasawurnya, memiliki 2 rumah yang pintunya kebuka ke arah 2 rumah, yang kedua rumah itu tertutup. Seperti apa? Seperti apa gambarannya? Dua rumah yang pintunya kebuka ke arah rumah yang tertutup. Abu, rumah juga itu ada pintu. nggak ada pintu. Dua rumah sebelah kanan pintunya ke gang. Di rumah sebelah kiri gang ada 2 rumah pintunya ke gang depan. Jadi 2 rumah ini kebuka pintunya ke depan dinding rumah orang.
lembutkan mulai daripada dinding pintu rumahnya yang pertama ke pintu rumahnya yang kedua. Mau dibuat apa saja sana boleh. Mau ditambah pintunya atau dibuka selebar-lebarnya sehingga dikasih pintu besi bisa masuk terus ke rumahnya, itu juga boleh. Nah, itu satu. Atau dibuka pintu rumah ke gang yang dari pangkalnya memang nggak boleh dimasuki lagi. Tadi terjadi kecelakaan atau jalan depan gang itu sudah putus ke bawah longsor sehingga jalan itu diabadikan, nggak akan dipakai lagi. Nah, itu boleh. Yang tadi rumah kita tidak punya pintu ke gang itu, sekarang kita buka pintu ke belakang, itu juga ada boleh. Kenapa gang itu tidak lagi dilewati? Yang ketiga yaitu membuka pintu ke jalan raya. Rumah kita tadinya membelakang ke jalan, sekarang kita lubangi dinding belakang supaya aksesnya langsung ke jalan raya. Ketiga pendapat tersebut hukumnya sah menurut pendapat asal. Menurut pendapat yang kedua tidak boleh. Alasannya apa? Alasan pendapat yang kedua membuka pintu baginya seseorang dari setiap gang dari tiga masalah yang disebutkan itu telah menetapkan tempat lewat kepada satu rumah yang rumah itu tidak berhak lewat ke tempat tersebut. Wa yazidu fima istaqo minal intifa', berarti dia telah menambah manfaat yang seharusnya dia dapatkan. Mahalul khilaf idza fatahal lil ghaddi istitram, tempat perbedaan pendapat apabila dia buka pintu untuk tujuan dilewati. Berkata Imam Rafi'i, ma'asyaddi babi ihdad darain, atau bersama menutup salah satu dua pintu rumah, zada fi rawdah, menambahkan ya Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, dan tidaknya menutup sarraha bil ashab, menegaskan dengannya oleh murid-murid Imam Syafi'i. Kalau mereka mengatakan walau arada raf'al haid bainahuma, jikalau menginginkan ia seorang meninggikan dinding antara keduanya dua pintu rumah, wa ja'alaha daran wahidatan, lalu dia menjadikan dua rumah itu menjadi satu, wa yatruku babaihuma ala halihima, dan dia membiarkan salah satu dari dua pintu tersebut, dan dia membiarkan kedua-duanya pintu atas kondisinya dua pintu, jaza qat'an, nisya boleh, sepakat ulama. Jadi seseorang tersebut membeli dua buah rumah petak di pinggir gang yang terpisah antara rumah petak dan rumah petak. Kemudian dua rumah petaknya itu dia satukan dengan dinding, akhirnya menjadi satu rumah. Pintu rumah petak pertama dibiarkan, pintu rumah petak kedua juga dibiarkan. Hukumnya boleh-boleh saja. Nah, kenapa perbahasan itu diangkat? Karena dengan dia menambahkan dinding, menyatukan di antara dua rumah dengan menambahkan dinding, seolah-olah dia telah menggeser akses rumah pangkal gang ke jauh dari pintu gang dengan menyatukannya ke rumah kedua, seolah-olah begitu, tapi hukumnya tidak, tetap hukumnya sah. Nah, sebetulnya perbahasan ini kan ngurus rumah sendiri. Yang saya lubangi rumah saya, yang saya geser pintu rumah saya, konsen saya, tukang dari saya, semen dari saya. Kenapa kamu yang tinggal di gang ikut campur? Tapi Islam mengatakan tuh hak orang gak pakai. Jadi ternyata pada pintu rumah kita ada mengambil hak orang lain. Apalagi kalau sampai pembangunan rumahmu materialnya kamu letakkan di pinggir jalan orang.
kezaliman yang dilakukan oleh orang terhadap hak orang lain. Apalagi kalau sampai trotoar disewakan. Trotoar disewakan ke pedagang-pedagang kaki lima oleh oknum-oknum tertentu. Bagaimana hukum haramnya? Nah, lalu datang Satpol PP merapikan semua kedai-kedai di trotoar. Dikasih surat teguran pertama, kasih kedua, kasih ketiga, gak mau juga. Aisyah Satpol PP angkat gerobaknya, menangis pedagangnya. Apa komentarnya? Rakyat miskin masih ditindas. Itu kita bukan berpihak ke pemerintah, tapi itu hukumnya. Tidak boleh dagang di pinggir jalan. Kalau sudah ditegur, dagang juga. Kalau diambil tindakan kasar oleh Satpol PP, itu memang sudah kezaliman yang dibalas dengan kezaliman. Intaha, habis dia pernyataan Imam Rafi'i, dan dialah yang dimasukkan oleh Imam Rafi'i kata-kata beliau, amma idza qasada ittisa'a milkihi fala mana. Adapun apabila dia bertujuan memperluas hak miliknya, maka tidak ada larang qat'an. Wa haisu muni'a fahul babi, ketika dilarang membuka pintu rumah, seseorang dilarang oleh pemilik gang untuk menggeser pintu rumahnya yang baru, lalu berdamai akannya oleh ahlud darbi, pemilik gang, bimalin dengan harta, soha, maka hukumnya sah. Qala fil tutimmati, berkata dia di dalam kitab Tutimmah, summa in qadaru muddatan wa huwa ijarah. Summa in qadaru muddatan, kemudian jika mereka mengkadarkan akan masa, maka dia adalah upah. Maka dia adalah sewa menyewa. Wa in atlaqu, jika mereka memutlakkan, tidak menyebutkan kadar masanya, au syaratut ta'bid, mereka mensyaratkan untuk selama-lamanya, maka dia adalah menjual sebahagian hak yang mencakup minat darbi, daripada gang, lahu, baginya seseorang, dan menempatkannya pada posisi salah seorang mereka. Dia mulai Syekhani atas demikian. Jadi pemilik rumah-rumah yang ada di pinggir gang, yang pintunya tidak atau belum dibuka ke gang tersebut, kemudian dia bermusyawarah dengan semua pemilik gang, lalu mereka diizinkan membuka pintu dengan syarat kamu cor jalan ini. Nah, kami mau izinin kamu buka pintu, tapi kamu bersediakah mencor jalan ini dengan 10 molen semen cair? Katanya boleh. Kami saya setuju. Berarti dia telah menjual hak memiliki gang kepada salah satu tersebut. Orang itu sudah dimasukkan kepada pemilik gang. Tapi kalau dikatakan 10 tahun 10 molen, nah 10 tahun lagi tambah lagi 10 molen, itu namanya sewa menyewa. Nah, baik untuk membuka pintu atau untuk menggeser pintu. Saya mau geser pintu saya ke arah sana, berarti kamu menambah hak, kami setuju dengan syarat kamu pasangkan lampu jalan. Setuju dia, maka hukumnya sah. Jadi berdamai pada gang hukumnya sah, berdamai pada jalan raya walaupun terhadap pemerintah hukumnya tidak sah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.